Mereka yang kurang secara ekonomi ya, tapi mereka bayar air lebih mahal. Hari pertama setelah gempa, hari kedua setelah gempa, itu orang masih bisa minum air mineral. Tapi begitu hari ketiga, mereka pasti butuh air yang lebih masif, lebih banyak. Mereka harus mandi, mereka harus cuci, mereka harus kakus dan sebagainya ya. Satu teknologi yang akan membantu banyak orang yang terkena bencana. Teknologi ini namanya IPA, instalasi pengolahan air, water treatment plant gitu kan ya. Tapi tidak diam di satu tempat gitu ya, bergerak. Gempa terjadi pada ketiga hari itu, ini sudah datang. Dengan mengecilkan itu, masih memenuhi standar nggak sih Pak sebagai air yang layak? Dari prosesnya, operasinya, ya keluarnya air bersih yang memang sudah punya standar. Kita itu banyak yang kurang air itu daerah-daerah pesisir pantai. Nah dengan teknologi ini sebetulnya mereka bisa dapat air dengan harga yang sama. Welcome to Tech Talk, Teknologi Talk. Selamat sore Sobat Tech Talkers. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, gitu ya. Nah, ini saya perkenalkan, nama saya Nur Budi dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Hari ini akan membawakan satu diskusi, ya, satu obrolan, gitu ya, satu obrolan yang luar biasa, yang sangat penting mengingat isu-isu sekarang ini ada bencana banjir dan lain sebagainya, gitu ya, terkait dengan hal tersebut. Satu teknologi yang signifikan akan berpengaruh gitu kan ya. Satu teknologi yang akan membantu banyak orang yang terkena bencana. Nah, di sore hari ini ya, kita kedatangan dua tamu yang luar biasa, yaitu Prof. Bagus gitu kan ya, dan Prof. Edwan ya. Prof. Bagus ini dari FTMD gitu ya, ada Prof. Edwan ini dari FTSL. Saya sendiri belum Prof gitu ya. Masih menunggu dalam antrian gitu ya, mengikuti jejak para beliau. Meskipun rambutnya udah kelihatan Prof ya. Gitu ya. Baik. Nah, di sore hari ini mungkin ada baiknya gitu ya, masing-masing memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu kan ya, biar sobat-sobat Tech Talkers ini bisa saling lebih mengenal dekat dengan beliau masing-masing gitu ya. Kami persilahkan mungkin dari Prof. Bagus terlebih dahulu. Silakan Prof. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang di acara Tech Talk ini. Saya sendiri Bagus Budiwantoro, jadi dosen itu tahun 80. Jadi bulan depan saya mau pensiun ya. Bye-bye. Jadi bulan depan Beneran ya tanggalnya sudah merah semua. Tahun depan ya, tahun depan. Bukan, bulan depan. Bulan depan. Waduh, cepat sekali. masih muda, masih muda Iya. Dia sudah 44 tahun saya di ITB. Alhamdulillah senang sekali. Nah, mudah-mudahan acara ini memberikan suatu semangat terutama kepada anak-anak generasi Z, Gen Z ya istilahnya, supaya kedepannya bisa lebih banyak berperan, banyak berkiprah sehingga bisa membantu negara ini. Terima kasih. Baik, ya baik Sobat Tech Talkers, begitu ya. Ya tadi dari Prof. Bagus dari FTMD, itu mungkin bergulir ke Prof. Edwan. Siap. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Edwan Gardena dari program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, kelompok kaliannya rekayasa air dan limbah cair. Wah, oke. Nah, saya masuk mengajar itu tahun 90. Tapi ketemu dengan Pak Bagus sudah lama. Dengan beliau sering kerjasama dengan pekerjaan-pekerjaan pengolahan air lah. Saya kira sekian. Oke, Sobat Tech Talker tentu tahu ya, kira-kira teknologi apa yang akan kita bawakan. Nah, teknologi ini namanya IPA, gitu ya. IPA, singkatannya apa? Bukan ilmu pengetahuan alam tentunya, gitu kan ya. Ya, instalasi pengolahan air, gitu ya. Pengolahan air, betul ya Prof ya? Betul. Ya, water treatment plant, gitu kan ya. Tapi tidak diam di satu tempat, gitu ya. Bergerak atau mobile kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya kira-kira Prof ya? Ya, instalasi pengolahan air
bergerak. Iya. Tapi baik. Nah, teknologi ini seperti saya sampaikan tadi gitu kan ya, bahwa teknologi ini kalau kita lihat sekarang ini kan kita mengalami banyak bencana di Sumatera gitu kan dia, di Sumatera Utara, Sumatera Barat ya Prof ya. Kemudian di Aceh gitu. Sampai saat ini pun gitu ya, hujan masih deras mengguyur gitu kan ya. Dan juga ketika terjadi bencana gitu kan ya, memang yang kita butuhkan pertama kali adalah hal-hal yang basic gitu ya. Salah satunya adalah air gitu kan ya. Salah satunya adalah air. Air bersih sangat sulit untuk diperoleh gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau menurut Prof Bagus dan Prof Edwan mungkin dari Prof Bagus ini, apakah ini yang mendasari teknologi IPA ini lahir? Atau mungkin ada motivasi yang lain? Tentunya teknologi IPA ini tidak lahir pas pada saat bencana baru diciptakan. Tentu enggak dong gitu kan ya. Pastinya jauh-jauh sebelum itu sudah diciptakan. Nah, kira-kira kenapa sih teknologi ini lahir gitu ya? Ya, silakan Bro. Terima kasih. Jadi sebetulnya ini tidak lahir dari IPA dulu. IPA mobile dulu, tidak. Iya. Tapi dari IPA, instalasi pengolahan air yang besar, yang untuk kelas kota dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melawan teknologi-teknologi asing, ya, supaya kita bisa lebih kompetitif. Ceritanya seperti itu. Nah, pada waktu tsunami, jadi ini sebenarnya sudah lama, Pak. Jadi kita bantu tuh tsunami, kita bantu. Kemudian gempa Jogja kita bantu juga. Lombok kita bantu juga. Cianjur kita bantu. Jadi sudah lama. Tapi kan dulu nggak ada yang namanya viral-viralan ya. Iya. Jadi saya kaget sendiri juga. Dan saya juga kebetulan nggak punya Instagram. Hanya pada saya lagi rapat, saya lagi kerja, semua aja telepon-telepon seperti itu gitu ya. Jadi telepon, ada apa sih gitu ya. Nah, jadi gini. Hari pertama setelah gempa, hari kedua setelah gempa, itu orang masih bisa minum air mineral, nggak ada masalah. Iya. Tapi begitu hari ketiga, mereka pasti butuh air yang lebih masif, lebih banyak. Mereka harus mandi, mereka harus cuci, mereka harus ini dan kakus dan sebagainya ya. Jadi seperti itu, haus pup dan sebagainya. Nah, pada waktu itu kita mikir nih, bagaimana yang teknologi yang besar itu kita kecilkan gitu. Nah, waktu kecil itu kan pertama kan harus diangkut ya, harus diangkut ke suatu tempat ya di mana gempa itu terjadi. Jadi harus memenuhi dari sisi persyaratan prosesnya sendiri yang Pak Edwan banyak memberikan masukan. Kita engineeringkan dari sisi kami dari ITB, dari FTMD. Jadi Pak Edwan ngasih tahu, Pak Bagus ini prosesnya adalah seperti ini, seperti ini, gitu ya. Nah terus kita engineeringkan sehingga jadilah instalasi pengolahan air yang cukup kompak gitu, sehingga bisa mudah dibawa kemana-mana. Nah pada saat gempa terjadi pada ketiga hari itu, ini sudah datang. Iya. Gitu. Nah itu banyak membantu gitu. Jadi orang sudah bisa mandi, orang sudah bisa seperti yang saya katakan tadi. Jadi idenya adalah bagaimana kita membantu itu. Tapi pada akhirnya kan gempa tidak setiap saat ya, sekarang yang masih. Tapi ini kita sebarkan juga ke desa-desa, kemudian ke misalnya ya banyak lah kita gimana suatu perumahan yang tidak punya air suplai dari PDAM kita bantu dan seterusnya. Seperti itu. Ya, baik. Berarti ini dari 2004 ya, Prof ya, pada saat tsunami itu terjadi ya, pada saat tsunami itu terjadi gitu kan ya. Nah, teknologi ini sangat menarik gitu. Jadi sebetulnya dari teknologi pengolahan air instalasi yang besar gitu ya, dikecilkan gitu kan ya, dibuat mobile sehingga bisa dideploy ke area bencana gitu ya, Prof ya. Ya. Nah, Prof Edwan, kira-kira kalau dengan mengecilkan itu masih memenuhi standar nggak sih Pak sebagai air yang layak gitu kan ya. Nah hasilnya itu ya dengan teknologi ini gitu kan ya. Oke. Jadi sebetulnya dari sisi keilmuannya teknologi itu nggak ada yang aneh. Jadi ini mirip yang di PDAM. Kalau dalam bahasa sainsnya itu adalah pengolahan air itu ada unit proses, ada unit operasi. Nah unit operasi ini banyak melibatkan mesin begitu ya, pompa, mixer gitu ya, hidrodinamika air ya. Nah ini tempatnya Pak Bagus mesin itu sangat memahami itu. Yeah. Kami di teknik lingkungan untuk dulu saya ya pelajaran pompa yang ngajar juga dari tempatnya Pak Bagus. Oh gitu. Dari mesin ya, dari mesin plumbing, ada mesin ya. Nah jadi Pak Bagus ini dia membuat inovasi.
Yang tadi unit di PDAM itu kan ada satu unit misalkan untuk sedimentasi, kemudian ada pengadukan cepat, ada pengadukan lambat, ya, sedimentasi, filtrasi kan berjajar tuh. Kalau di PDAM kita lihat begitu tuh, kan dari beton. Nah ini dibikin kompak, satu inovasi gitu ya. Jadi semuanya itu nggak mesti unit-unit sendiri. Gitu. Nah, yang pengadukan bisa aja pakai cara yang lain ya, dengan perhitungan hidrodinamika gitu ya, hidrologis hidrodinamika. Jadi atas dasar itulah kemudian muncul desain kompak yang tidak harus besar gitu, tapi tetap memenuhi gitu ya. Karena semuanya dipenuhi gitu ya, dari unit prosesnya, unit operasinya, ya keluarnya air bersih yang memang sudah punya standar. Oh, jadi Gitu. sebetulnya memenuhi standar ya Pak ya, meskipun ukurannya lebih kecil. Kecilnya itu ukurannya seberapa besar sih Pak sebenarnya? Satu truk kontainer, Satu truk kan? satu kontainer, kecil, satu ya. kontainer kecil gitu kan dia. Atau kontainer yang biasa dipakai barang itu ya. Kontainer truk biasa ya, truk engkol lah kalau kita. Oh, truk engkol gitu ya, sebesar itu ya. Iya. Kecil sekali, bukan yang besar. Jadi begini juga saya tambahkan dari Pak Edwan itu. Tadi kan ada pakai pompa, ada apa. Nah kita sekarang karena itu di daerah bencana, kita meminimalisir penggunaan yang memakai listrik gitu. Iya. Karena kan bisa jadi listriknya mati kan. Betul. Nah, jadi sekarang Pak Edwan katakan di proses ini Pak Bagus itu diaduk. Kita menerjemahkannya itu adalah suatu aliran yang turbulen. Istilahnya turbulen. Nah, kita engineering kan tuh pompa tanpa apa, bagaimana supaya aliran di situ tetap turbulen. Pindah ke sini, Pak Edwan cerita bahwa di daerah sini itu daerah pengendapan ya, Pak Edwan ya, pengendapan. Di situ kalau bisa alirannya relatif laminer. Tapi ingin kapasitasnya ingin besar. Nah, kita engineering kan tuh di situ. Karena kita kebetulan kan memperoleh mata kuliah fluidanya SKSS jauh lebih banyak dari teman-teman di TL. Jadi kita engineeringkan di situ, sehingga artinya apa? Jadi kalau Bapak lihat di ruangan ini ya, ini satu ruangan ya. Kalau teknologi yang konvensional itu bisa mengolah katakanlah dalam satu jam itu katakanlah 30 meter kubik misalnya, kita bisa 120. Ruangannya sama. Bisa. Ya. Kapasitasnya 120. Jadi kalau misalnya sekarang yang konvensional seperti ruangan ini masuk air dari sungai, ya kapasitasnya misalnya ya katakanlah misalnya 100 liter per detik gitu ya. Iya. Kita bisa 400. Malah lebih cepat justru. Lebih cepat justru. Kenapa? Ya itu kombinasi itu Pak. Jadi kombinasi proses yang harus dijaga ini seperti yang diinginkan. Kemudian kita engineeringkan dari kita punya pengetahuan fluid yang lebih banyak ya, sehingga hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan oleh teman-teman proses, teman-teman teknik lingkungan itu bisa tercapai. Nah, tentang masalah tadi airnya memenuhi persyaratan atau tidak, sebetulnya tergantung dari air bakunya. Begitu air bakunya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan bahwa itu bisa digunakan sebagai air bersih, air minum, maka hasilnya akan memenuhi persyaratan sebagai air hasil olahan yang memenuhi peraturan Menteri Kesehatan. Jadi tergantung air bakunya kalau begitu Pak ya, tetap ya. Jadi tidak sembarang air. Nah, kalau di daerah bencana kan susah ya Pak ya. Ataukah sebetulnya mencari air baku itu yang bisa diolah dengan IPA ini? Nah gini, di daerah bencana itu kan biasanya kan kalau banjir kan pasti sungai, air banyak. Ya. Tapi dia membawa lumpur kan. Betul. Gitu ya. Nah ini persoalan lumpurnya itu kan suspended solid ya. Ada yang biasa kita yang namanya di PDAM itu pengelolaan air itu kan mengurangi atau menghilangkan suspended solid itu supaya jernih. Ada yang konsentrasinya kecil, ada yang besar gitu ya. Nah kalau dalam range yang ini itu kita bisa atur pakai treatment katakanlah misalkannya, sehingga kemudian bisa masuk. Tapi biasanya rata-rata kalau masalah persoalannya hanya kekeruhan atau sebanyak lumpur itu bisa tertangani. Tapi kalau air sungainya itu air sungai yang di kota, banyak bahan kimia lain, nah ini yang agak sih persoalan, gitu ya. Tapi kalau yang alatnya kita ini, itu dengan karakteristik yang ada di bencana, di mana di daerah yang biasanya bukan di kota itu ya, di hulu gitu kan, banjir begitu ya.
Nah ini Campur lumpur tuh pasti kan udah kan pakai lumpur. soalnya tidak kompleks lah gitu. Iya. Hanya suspensi solid aja yang tinggi. Misalkan lumpur saja lah. Ya tidak ada kontaminan yang lain gitu ya, Yang lain. chemical kontaminan yang lain gitu gitu ya. lebih sederhana. Itu bisa Pak ya? Bisa. Itu siap minum nggak Pak? Enggak. Oh enggak boleh tuh. Coba coba jangan diminum. Itu air bersih, keluarnya air bersih yang bisa pakai mandi. Bisa. Kayak kita dulu ini kayak air sumur. Gitu. Oh seperti air sumur Air sumur. hasilnya. Kalau mau diminum ya harus dididihkan dulu gitu. Oh, Jadi gini, karakteristik bencana itu kan gas juga nggak mudah. Betul. Buat mereka yang sekarang di sana ya hilang gitu. Ya, nah jadi ini kita kombinasi. Tapi tes kita yang di sini yang ini yang dengan Scovindo, jadi kita minumnya itu pakai klorin itu Pak dengan ppm yang tertentu. oke. Jadi bisa langsung minum tapi dengan aturan tertentu. Ya. Itu ada di peraturan Menteri Kesehatannya tertentu itu. Jadi bisa, tapi di plannya situ. Tapi kalau sudah ke mana-mana, janganlah. Karena apa? Kan kita nggak bersih juga di situ. Beda dengan PDAM sebetulnya. Ya, Kan dia berapa PDAM. kan gini, bisa diminum atau nggak diminum itu ada kriteria E. coli ya. Jadi mikrob. Jadi mikrobanya itu harus nol. Betul. Nah, harus nol. Nah rata-rata memang kalau di instalasinya di PDAM pakai desinfektan itu didesain memang nol begitu ya. Tapi kan begitu keluar langsung nol gitu ya. Iya. Tapi kan kalau di instalasi ke kota misalkan kan ada Sama distribusi itu ada terkontaminasi gitu ya Pak ya sebetulnya. Intrusi bakteri dan sebagainya itu Iya. kemungkinan. Nah kalau di bencana kita sebetulnya kalau yang kita betul itu kan bias dulu Pak. Iya. Tapi kan bencana kan kalau tes ke Sukovindo bisa 2 minggu dan seterusnya. Nah, Iya. begitu ini sekali kita bilang janganlah kita diamankan. Nah, Iya. kombinasi yang kita kan ada teknologi yang lain yang bisa menghilangkan bakteri tanpa harus dididihkan. Iya. Itu yang kita buat sekarang. Jadi semuanya bisa diminum gitu. Ini yang sudah di-embed ke teknologi ini, IPA sekarang ini Pak ya, sebenarnya bisa langsung diminum ya, gitu ya. Atau sedang ini ya sebetulnya. Sudah. Oh sudah kan ya? Sudah siap minum lah ya yang ada di sini gitu ya. Oke. Dikombinasi dengan teman-teman dari TK yang ada punya pawentan dan sebagainya itu kita kombinasikan di situ. Wah, Biasanya gini, kalau di Iya. ITB itu kalau ada bencana, ya biasanya kan ya tempatnya Pak Wendon tuh ya, atau TPM mengirimkan tabung-tabung itu ya, yang basicnya membran teknologinya ya. Iya. Nah, tapi kan kalau itu nggak bisa untuk daerah bencana langsung gitu. airnya kotor gitu ya mampet. Iya. Ya, teknologi ini yang dipakai. Nanti kalau sudah keluar dari sini, mau langsung diminum ya bisa pakai itu. Oh, oke, baik Pak. Nah Pak, ini kan teknologi yang sangat bermanfaat sekali gitu kan dia. Mungkin tidak hanya di daerah bencana gitu ya, tetapi di daerah-daerah yang mungkin kekurangan sumber, ya tidak punya lah instalasi pengolahan gitu kan ya, yang di sini. Nah, artinya sebetulnya teknologi ini ketika mau diluaskan penggunaannya, diadopsinya diperluas gitu kan ya, kan kita perlu dikomersialisasi nih Pak gitu ya. Nah, status komersialisasi dari teknologi ini sudah sampai sejauh mana sih Pak gitu kan ya? Apakah sudah ada merek tertentu? Apakah misalkan saya bisa beli nih gitu ya? Bisa saya pengen beli nih Pak, atau Sobat TikTokers ada yang pengen beli mungkin gitu ya? Nah, mungkin nggak ada di pasaran gitu Pak ya? Ini kita belum produksi secara massal. Jadi kita bikin itu berdasarkan permintaan. Ya, made to order lah. Make the Made to order. Oke. Nah, sudah banyak Pak. Jadi itu kita sudah jualan banyak karena yang memasarkan itu kebetulan teman-teman kita kan biasanya ITB kita lah, iya mesin sama ini kita biasanya di pemasaran itu yang kita nggak begitu ini ya. Nah, kita kerjasama dengan teman-teman alumni juga, ya mereka lah yang memasarkan. Nah itu sudah dipakai di mana-mana gitu seperti itu. Jadi ada permintaan terlebih dahulu baru dibuatkan gitu Pak ya? Ya. Baru dibuat. Pernah sih kita stok berapa ini ya terus habis ya udah nanti buat lagi habis lagi tapi nggak banyak seperti yang belum mass production lah ya yang ada di sini gitu harus kan kita ya. lakukan. Kita targetnya harus seperti itu. Karena target kedepannya begitu sebetulnya ada mass Karena production. gini, Iya. kita itu punya 84.000 desa Pak. Iya. Di Indonesia itu kira-kira 84.000 ya. Katakanlah misalnya yang 20% itu adalah desa yang memang tertinggal. Nah, mungkin yang butuh air yang tidak bisa dijangkau oleh sistem sentral dari PDAM yang pemerintah lakukan, Iya. itu bisa pakai ini Pak.
Jadi yang kita pasang sekarang di perumahan-perumahan yang memang ini hanya air sungai kecil saja, Pak. Kita tanya teman-teman sipil ketersediaan airnya setiap tahun seperti apa, ya udah itu kita pakai. Katakanlah misalnya 20% dari 84.000 kan ada 20.000 desa, Pak. Iya. Dan itu teknologi, kalau kita mau buat 20.000 unit atau katakanlah setengahnya 10.000 unit, 10.000. itu kan kita nggak bisa produksinya kalau kita di mesin ya seperti biasa. Itu harus ada line produksinya, itu harus kita buat seperti itu. Oke. Nah itu target kita. Itu target kita. Nah bagaimana ITB berperan? Banyak kok nanti. Gitu ya. Kan itu harus dibuat, harus dioperasikan, harus mendidik orang yang seperti itu kan bagian ITB. Iya, oke. Berarti sekarang sebenarnya permasalahannya ada di kapasitas juga ya, Pak, sebetulnya kapasitas produksinya yang karena masih dikerjakan di sini ya di FTMD di lab ya? Enggak. Bukan. Sudah di luar, Pak. Nggak bisa di ini. Oh, gitu. Sudah di luar gitu kan ya. Nah, tapi masih terbatas dan itu make to order gitu ya. Nah, dan keinginannya memang Sobat Tektokers ini kapasitinya bisa memenuhi kebutuhan desa-desa, misalnya desa-desa terpencil di Indonesia gitu kan ya. Mungkin 10.000, mungkin 20.000 di ke depan gitu kan ya. Ya dari sini. Nah, kira-kira kalau untuk membesarkan si kapasitas itu, Pak ya sebetulnya itu bottleneck-nya ada di mana sih, Pak, sebetulnya kalau gini? Apa tadi sumber daya manusianya? Apakah ada teknologi atau komponen yang mungkin dari luar gitu ya sehingga itu jadi bottleneck juga gitu kan ya? Atau ada regulasinya gitu kan ya? Atau di mana nih sebetulnya nih? Kalau menurut saya gini, kalau ini bisa bantu desa sekian banyak itu kita kirimkan ke mereka, artinya kan kita menunjang SDG atau dari target pemerintah dalam pengadaan air. Iya. Ya, nah pengadaan air itu harus dibuat pastilah membutuhkan dana yang banyak ya. Nah dana yang banyak itu katakanlah harus desa harus berputar di kita, Pak. Harus berputar di kita. Jadi mulai dari fase desain, fase nanti manufaktur itu, fase operasinya itu harus orang kita, Pak. Gitu. Itu harus orang kita. Jadi artinya apa? Semuanya keekonomian semuanya bergulir besar. Nah, artinya apa? Ya pemerintah harus membuat mudah pengadaan barang-barang ini untuk ke desa-desa gitu. Karena kalau kita ya kita kan takut juga, Pak. Tiba-tiba kita ikut ini, tiba-tiba nanti kena rompi kuning kan. juga, Pak. Wah, ini contoh. Ini contoh ya, Pak. Ini serius. Jadi di Lombok ya, di Lombok. BNPB bilang bahwa kita perlu gitu ya. Tapi kita nggak berani, Pak. Iya, karena pengadaannya, apanya itu juga dan butuhnya kan kemarin sudah terbukti kan bahwa BNPB di audit juga gitu. Iya, oke. Gitu. Padahal kita akan membantu gitu. Nah, di peraturan seperti itu, kondisi seperti itu baik untuk desa untuk bencana itu harus dibuat. Saya nggak tahu bagaimana regulasinya ya gitu. Baik, gitu. Itu sih sebetulnya. Kalau dari Prof Edwan mungkin punya resep segue gitu ya biar kita bisa mengkomersialisasi ini gitu kan ya. Sekarang SBI ini. Tekun nih Pak, randungan kita ya Pak. Saya kira yang disampaikan Pak Bagus tuh betul ya. Kalau saya lihat di lapangan gitu ya, kalau yang sifatnya modul, ini kan kayak modul ya. Pasang langsung ada sumber airnya, keluar produknya air bersih ya. Nah ini yang masih banyak, yang sudah banyak itu, ada untuk air limbah. Itu modul banyak. Jadi untuk yang ujung sebelah sana, itu banyak. Misalkan septic tank yang langsung tanam ya. Iya. Atau pengolahan air limbah modul kecil untuk satu desa kelurahan, banyak ya itu. Tapi justru di hulunya ini yang produksi air bersih ini belum banyak, karena masih mengandalkan katakanlah misalkan sistem penyediaan air bersih kota ataupun kota kecil ataupun kecamatan misalkan ya. Nah sebetulnya seperti yang dikatakan Pak Bus tadi, kalau ini bisa diproduksi ya massal dan ini adalah berlabel produk dalam negeri katakanlah ya. Iya. Nah itu kan kita bisa, dan saya kira juga pasti harganya akan lebih kompetitif ya, lebih kompetitif. Nah ini bisa dipakai atau bisa sebagai satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah-daerah yang memang akses ke air bersih susah
dari sisi PDAM misalkannya belum terjangkau, tapi air bakunya ada. Karena persoalan air itu di Indonesia bukan hanya yang ada juga yang air bakunya nggak ada gitu kan. Iya. Kalau air bakunya nggak ada, ini nggak bisa kayak gini. Atau ya sama sekali memang air dalam tanah nggak ada, hujannya nggak bisa. Tapi tadi dari suatu daerah di mana ada satu air baku, kontinuitasnya terjamin gitu ya. Jangan sampai ada sungai kecil, kalau ini beli alat ini airnya hilang. Iya. Ini mubadir kan gitu ya. Iya, artinya sebetulnya kita kan sebenarnya demand itu besar ya sebetulnya Pak. Kalau kita lihat, saya juga sering gitu ya ikut pengabdian masyarakat itu ke wilayah-wilayah yang 3T dan sukanya kepulauan-kepulauan kecil gitu terpencil Pak. Akhirnya itu kan payau Pak sebetulnya kalau kita lihat itu ya. Karena ya namanya juga pulau kecil gitu kan ya. Kita keliling aja sebetulnya udah nyampe gitu ya. Dalam waktu kurang dari sejam mungkin gitu kan ya. Nah itu kan sebetulnya dari sisi demand itu ada gitu kan ya. Pastinya mereka akan membutuhkan hal tersebut gitu kan ya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari mereka gitu kan ya. Cuma ya ini gitu ya. Ada hal-hal tertentu di aspek komersialisasi yang menghambat itu gitu Pak ya. Jadi regulasi sebetulnya. Regulasi Pak ya lebih tepatnya gitu kan ya. Regulasinya gitu kan ya. Nah sudah ada strateginya belum Pak ya untuk mengantisipasi ini? Mungkin lobby-lobby atau seperti apa gitu ya biar sobat Technovers ini tahu gitu kan ya. Kira-kira lika-liku di komersialisasi itu seperti apa gitu kan ya. Ya kita sudah Prof Bagus atau Prof Irfan nih? Kita sudah coba lobby juga sih. Iya. Kita sudah coba lobby juga gitu ya. Tapi memang masih belum bisa kita tembus lah seperti yang kita inginkan. Artinya aman dari semua sisi gitu ya, semua segi gitu ya. Iya. Gitu ya. Itu sudah kita lakukan. Kita presentasi di mana, presentasi di sini, presentasi di kementerian apa, itu sudah kita lakukan juga gitu ya, seperti itu. Oke, kalau dari Prof Edward, Ya. Jadi kita itu ini sebenarnya bukan persoalan kita aja. Di hampir semua yang mau ke komersial itu persoalannya seperti ini. Iya. Kita bisa bikin satu itu jago, bikin 2, 3, 4, 5 jago gitu ya. Tapi bikin banyak dengan kualitas terjamin, Iya. sama itu bermasalah. Nah, saya nggak tahu ya, apakah mungkin ini bisa jadi satu solusi. Ya, kita bekerja sama dengan satu industri memang yang sudah punya tadi itu lain produksinya sudah ada, gitu ya. Nah ini pernah, tadi kebetulan dulu saya di kemitraan, ya ada grup lain ya yang juga membuat pengolahan air tapi kecil sekelola rumah tangga. Ada Teknik Lingkungan, Pak Supianto di situ, ada dari Pak ini. Pak Hendrawan juga ada di situ masuk, kemudian dari Elektro ada ya, itu ke Sanyo, jadi kita kerja sama Sanyo, tapi Sanyo kan perusahaan Jepang nih, Iya, iya. itu sampai 4 kali itu tuh ini tidak bagus, jangan lagi, ada seri kedua, ada tipe 3, ada tipe 4 gitu kayak gitu ya. Kemudian jeblok juga di pemasarannya itu ya, dengan satu trik yang orang pemasaran yang pintar ya, dengan mengiklankan ini bisa untuk hewan yang ayam supaya tidak kena flu burung, jadi laku, tapi lakunya di luar, bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia ya, Indonesia ya. Iya. Oke. Tapi itu Sanyo ya, artinya itu kan Iya. perusahaan luar ya. Nah kita barangkali apakah perlu bisa dengan bekerja sama dengan perusahaan yang memang sudah jalan lain produksinya itu. Nah, tapi ITB memang harus pintar untuk bekerja sama yang seperti itu tuh, jangan sampai kemudian ya tadi itu. Jadi dari sisi bisnisnya malah kita yang katakanlah misalkan yang punya paten, yang punya ini, kemudian dapat bagiannya lah katakanlah ya, Iya. kurang proporsional. Ya itu barangkali daerah situ yang kita harus perkuat. Ya, teknologi ini tentunya sudah dipatenkan ya, Pak ya. Sudah ya. Sudah. Nah, di ITB itu sendiri kan ya sebetulnya ini ada fakultas yang paling mudah gitu kan, dia sekolah bisnis dan manajemen ini, dan kebetulan memang ya kalau kita lihat gitu ya, sobat Techtokers ini ya, di SBM itu kan ada banyak lab ya Pak sebetulnya. Ada salah satunya misalkan lab dari Management of Technology gitu kan ya, yang tugasnya sebetulnya gitu mempelajari bagaimana teknologi itu bisa diadopsi hingga sampai dikomersialisasi. Ada juga sebenarnya Center of Public Policy gitu kan ya. Nah, mungkin kalau kita lihat gitu kan ya, dari
tentunya kalau di SBM itu sendiri kan tidak bisa ya Pak ya meng-create produk gitu kan ya. Bukan kompetensi kita gitu ya. Tadi waktu Bapak bercerita akhir itu harus turbulen, harus laminar, sebenarnya di otak saya sedang turbulen sih. Ini apa sebetulnya maksudnya gitu kan ya. Maksudnya apa ya gitu kan ya. Berpikir keras gitu kan ya. Jadi memang bukan kompetensi kita, tapi bagaimana mengkomersialisasi, terus kemudian bisnis law-nya seperti apa gitu kan ya. Nah ini teman-teman yang ada di sini, ini sebetulnya mempelajari hal tersebut gitu kan ya. Nah memungkinkan nggak Pak? Atau misalkan kalau menurut Bapak gitu kan ya, kolaborasi seperti apa yang bisa kita jalin gitu kan ya dengan SBM ini sehingga bisa terkomersialisasi gitu kan ya. Sehingga demand-demand yang tadi yang ada di pulau terpencil, entah nanti mungkin pada saat bencana, atau mungkin kalau saya pikir tadi mungkin dideploy pada saat misalkan orang militer gitu ya. Militer kan butuh ya Pak ya. Betul ya gitu kan ya. Dideploy di tempat terpencil remote kan. Dia butuh air bersih gitu kan ya. Seperti itu. Artinya demand itu bisa terpenuhi gitu Pak ya. Kira-kira kolaborasi seperti apa yang bisa kita jalin Pak ya. Gitu ya. Prof Edwan atau Prof Bagus nih? Kemitraan nih soalnya ya. Iya. Sebetulnya area yang tadi saya sampaikan itu saya kira salah satu yang mungkin bisa dieksplor ya oleh kawan-kawan SBM tuh. Bagaimana supaya, kan begini, di kita ini banyak yang sebagai inventor, ya researcher, inventor, yang mau sebagai businessman juga gitu ya. Yeah. Jadi A to Z-nya mau dikerjain sendiri. Yeah. Nah padahal nggak mesti gitu. Jadi akhirnya ada kayak estafet lah. Ini sampai sini, pindah sampai sini. Tapi pembagiannya yang benar gitu kan. Nah saya kira di daerah-daerah sana itu komersialisasi itu bagaimana marketingnya supaya memang ini kan barang yang bukan kayak Indomie gitu tulis banyak bisa jual banyak ya. Ini kan khusus ya. Jadi memarketkan kayak gini itu seperti apa? Kemudian apakah misalkan ini tuh harus menjadi satu industri atau pabrik sendiri gitu ya? Atau misalkan bisa dititipkan tadi itu ke yang sudah ada. Nah ini mana yang lebih bagus? Kalau SBM kan biasanya pinter tuh bikin startup misalkan ya. Nah startup misalkan yang memproduksi ini berarti kan nanti jadi industri yang memang khusus memproduksi ini ya. Tapi bisa juga ini kita kan yang punya teknologinya lah gitu kan ya. Nanti ada satu perusahaan yang memang sudah jalan ditambah satu produknya ini gitu kan. Lain produksi sudah ada. Dititip gitu Pak ya? Dititip yang udah ada. Ini menjadi salah satu produk dari perusahaan itu. Nah, apakah itu yang lebih bagus atau ini misalkan yang tadi itu ada startup, nanti keluarnya ya industrinya satu lah, itu ya hanya memproduksi ini, gitu kan? Nah, marketingnya bagaimana? Saya kira itu kita yang barangkali Pak Bagus juga kewalahan. Belum kalau sudah begini kan? Gimana Prof Bagus? Jadi kondisi saat ini gimana? Nah tadi ide Pak Edwan seperti itu. Ya betul. Ya. Kan Pak Edwan juga katakan kita inginnya A sampai Z kita pegang. Itu ya saya tidak lakukan. Jadi saya betul-betul mengembangkan sisi inovasinya, sisi teknologinya. Jadi yang melakukan komersialisasi itu teman-teman di Jakarta. Itu yang dilakukan. Tapi belum bisa masif. Nah kalau saya lihat sampai sekarang pasar terbesar itu di pemerintah. Desa, sebagainya itu kan punya pemerintah itu, nggak ada yang ini. Jadi kalau masalah lain produksi dan sebagainya, saya tidak takut. Artinya kita bisa buat lah itu ya, kita bisa buat kalau kita ada jelas demand-nya begitu. Ada jadi captive marketnya ada, kita dengan segera kita bisa buat itu. Jadi dan kita juga sudah siapa sebetulnya lain produksi itu mau seperti apa gitu ya. Mesin ini taruh di mana, mesin ini taruh di mana, sehingga nanti bisa buat katakanlah sebulan 100, sebulan berapa itu kan bisa kita buat. Itu saya nggak terlalu takut itu. Nah kita tinggal kerjasama dengan industri apapun juga, begitu pasarnya ada, pasti mereka mau. Jadi masalahnya adalah, ya itu Pak. Jadi regulasi bagaimana supaya ini bisa masif terjual kepada desa-desa masyarakat kita yang memang notabene memang butuh air. Oke, jadi tantangan utamanya di aspek salesnya gitu ya, marketingnya atau salesnya gitu Pak ya. Sekarang pertanyaan tadi, bagaimana kerjasama dengan SBM dan sebagainya? Banyak sekali. Jadi di setiap lini itu pasti adalah terjadi sesuatu perputaran uang kan ya. Misalnya di ujungnya saja ya, yang saya bayangkan begini, misalnya di desa kalau katakanlah itu disumbang oleh pemerintah, ya, ini kan itu dioperasikan Pak. Ya sebaiknya jangan digratiskan ya.
Jadi nanti orang desanya yang mengoperasikan, ya, jadi SMK sana itu salah berapanya itu mengoperasikan, dia kan harus digaji Iya. dengan jualan air. Jadi masyarakat beli tuh airnya dengan harga yang biasa Iya. terjangkau. Iya. Nah, jadi uangnya tidak berhenti, Pak. Jadi uang sumbangan pemerintah itu tidak berhenti. Tidak berhenti di sisi desain, tidak Iya. berhenti di sisi produksi, tidak berhenti di sisi operasi. Di situ nanti dia berputar lagi uang itu. Diputer lah ya, Pak ya, Lagi, sebetulnya dalam ekosistemnya itu ya. Ekosistemnya, gitu. Oke. Nah, itu pasti SBM tahu persis tuh. Iya. Bagaimana supaya uang yang pemerintah kasih sekian banyak itu memang tersebar ke Iya. ini, dan setiap ekosistem, fase itu mereka menikmati dan bisa sustain. Iya. Yang penting kan sustain, Pak. Betul. Kalau kita Betul. nyumbang sesuatu itu nggak jalan kan susah, kita kan. Iya. Pemerintah nanti itu tuh nggak jalan gitu. Iya. Ini yang harus berusaha itu jalan, karena orang pasti butuh air kan, Pak ya. Pasti beli air juga, tapi harga. Betul. Kemudian katakanlah harus ada air isi ulang, itu kan tinggal di switch sedikit, ya. Nah, orang bisa jual air, uangnya masuk kas desa, masuk kas apa. Iya. Jadi ekonominya bergerak. Ini sebagai penggerak pertama gitu. Iya. Oke, jadi dana-dana yang diperoleh dari pemerintah tidak hanya linear langsung habis, ya, langsung dikonsumsi untuk ini, gitu kan ya, untuk alat ini, IPA ini, gitu kan ya. Tapi dari IPA ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam galon, didistribusi, gitu kan ya, sehingga profit marginnya itu bisa dipakai untuk desa juga, gitu kan ya, untuk subsidi, entah dibelikan pupuk, gitu kan ya, benih tanaman dan lain sebagainya, sehingga spillover efeknya ada, gitu kan ya, sehingga kolaborasi yang dibutuhkan adalah bagaimana di SBM ini bisa membuat satu model bisnis dan ekosistem bisnis yang sesuai gitu kan, yang di sini gitu kan ya, sehingga itu bisa benar-benar berputar dan bermanfaat gitu Pak ya. Yang di Coba sini. bayangkan, Pak. Sekarang kita buat di sini, Iya, ya. Yang desain, yang gambar apa dibayar. iya, SMK-nya ikut kerja, semua kerja itu di situ. iya, Waktu produksi, orang-orang lokal juga kan, orang-orang ini, semua dapat ini. Pada waktu kita ngirim ke desa-desa, Pak, kan itu ada orang logistik, ada apa kan? betul. Oh, itu kan bisnis besar, Pak. Iya, Ngirimkan dari satu sini. Sekarang kita ngirim ke Aceh, itu 25 juta, Pak. harga barangnya? Bukan. Harga itu pengiriman Pak ya. Jadi kan ada bisnis pengiriman juga, Iya. ya kan? Itu sering kali masih gitu Pak ya. Kan sebanyak desa tersebut. Iya. Apalagi di pulau terpencil Pak. Wah itu lebih mahal sekali. Jadi artinya Iya. itu semua berputar, Pak, dan semua menikmati. Jadi orang Indonesia semua menikmati. Iya, Itu yang saya bayangkan. Jadi kita dengan Pak Edward kita berinovasi seperti itu. Tapi sebetulnya kalau ini terjadi, wah ini sebetulnya banyak orang ikut serta gitu. Nah pasti SBM bisa punya di daerah sini bagaimana sistem bisnisnya, di sini bagaimana. Nah itu pakaian teman-teman di SBM lah pasti. iya. Artinya memang kita itu ya hidup itu nggak sendiri Pak. Kita butuh kolaborasi, kita butuh bekerja sama. Memang ada bagian-bagiannya gitu ya, Bapak bagian mendesainnya, menjadikan itu sebuah produk, di sini bagian untuk mengkomersialisasi, bagaimana model bisnisnya, ekosistemnya gitu kan ya. Nah, mungkin terakhir Pak ya, terkait dengan ini Pak, harapan Bapak gitu kan ya, dari Prof. Edwan maupun Prof. Bagus gitu kan ya, ke depan teknologi IPA ini kalau Bapak boleh bermimpi gitu kan ya, kira-kira seperti apa sih gambarannya? Apakah mimpinya nanti ada setiap truk IPA ini di setiap pulau di Indonesia gitu, atau apa nih sebetulnya bayangannya mimpinya ke depan ini gitu kan ya, kira-kira apa Prof. Edwan mungkin gimana Pak? Ya, saya kira tadi sempat disinggung ya pulau gitu ya. Iya, Kalau pulau kecil, iya, itu yang kemungkinan adanya air yang bisa masuk sebagai air baku ini kan kecil. Adanya air payo. air gitu ya. payau, iya, Nah, bagaimana ini teknologi ini, tempat Pak Bagus ini bisa nanti dibuat lah inovasi supaya bisa untuk air payo. Itu udah satu daerah sendiri. Itu udah satu udah captive ya, sendiri. sendiri. Dan itu sebenarnya nggak terlalu susah. Karena kalau langsung ke air payo langsung ke katakanlah membran dan sebagainya, cepat itu mampetnya cepat tuh. Ya. Iya, tapi kalau kita proses dulu di sini sehingga sudah burning, kita masuk lagi ke itu aman itu. Tinggal tempel. Iya. Tempel aja. Iya. Gini, pokoknya kalau tentang masalah teknologi Indonesia jangan takut. Oh, kita udah bisa buat pesawat kok. Ya. Jadi teknologi apapun kita tidak boleh takut.
dan kita insya Allah bisa. Kita pasti bisa lah ya Pak ya. Mandirian teknologi ini yang paling penting ya sebetulnya kita ya. Jadi justru orang bilang, jadi bayangan saya nih ya, kalau ini bisa tersebar ke semua, artinya kan kita memberikan suatu sumbangsi terhadap ketahanan air di Indonesia. Iya. Gitu ya. Iya. Ketahanan air di Indonesia itu artinya apa? Bahwa kita sebetulnya kan cinta sama kita ya, sama NKRI kan. Betul. Harus tuh wajib Pak, wajib. Cinta NKRI itu bukan slogan menurut saya. Cinta cinta NKRI itu satu, bahwa kita harus mandiri teknologi. Nah, kita kan kumpul orang-orang teknik di sini, harus mandiri dong teknologinya. Betul. Kemudian mandiri dari apa? Tenaga kerja. Oke. Kompetensinya juga harus mencukupi ya Pak ya. 250 juta lebih. Iya. Kalau kita nggak mandiri tenaga kerja kan aneh namanya. Betul. Betul kan? Iya, betul. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Mandiri terhadap keputusan. Oke. Itu ya. Seperti gimana nih Pak mandiri terhadap keputusan ini Pak? Ya, bahwa sudah tahu bahwa itu perlu, ya sudah tahu bahwa di desa itu orangnya perlu air, pula ini. Ya sudah, tinggal diputuskan aja seperti apa. Oke, pengadaan dalam bencana. Bencana pasti Pak. Di Aceh, di Sumbar itu masih banyak daerah-daerah yang sekarang tuh butuh sampai sekarang masih belum dapat loh Pak. Bahkan di sini Lembang juga ada Pak. Sekarang lagi bencana. Iya, masalah. Oh, nggak ada masalah ya. Itu. Teman-teman ITB begitu hari pertama ini pagi-pagi sudah ada di sana. Iya. Sudah kita karena dekat ya Pak ya sebetulnya. Oke. Memang sumber airnya mudah. Tapi di daerah lain air tidak ada. Iya. Nah, itu kalau misalnya seperti itu kan harus cepat lah. Gitu. Oke. Itu baik. Ini sudah mulai pesan-pesan nih sebetulnya dari Prof. Balus gitu kan ya. Kita harus mandiri gitu ya. Mandiri dari sisi teknologi, mandiri di kapasitas sumber daya manusianya gitu kan ya. Dan mandiri kita memutuskannya gitu kan ya. Prof. Edman mau nambahin kemandirian apa lagi ya Pak? Enggak, saya lebih suka menggunakan kata kedaulatan. Kedaulatan. Ya, ketahanan air, Pak. Itu lebih tinggi lagi kedaulatan tuh. Akhirnya kalau kedaulatan itu kita punya ketahanan, tapi atas usaha mandiri kita, bukan dari mana gitu. Teknologi juga sama, teknologi air ada, tapi ternyata datangnya dari Jepang, dari Cina, dari apa? Kurang berdaulat kita gitu ya. Kita berdaulat teknologi. Tadi sedikit mengenai yang tadi itu ya, yang air payau itu. Kalau kita bisa kayak gitu, itu persoalan besar. Jadi kita itu banyak yang kurang air itu daerah-daerah pesisir pantai. Mereka yang kurang secara ekonomi ya, tapi mereka bayar air lebih mahal. Nah, dengan teknologi ini sebetulnya dengan kayak gini itu mereka bisa dapat air dengan harga yang sama. Kalau tidak ya? Iya, oke. Jadi kedaulatan dan kemandirian gitu dari sumber daya yang sebetulnya melimpah yang kita miliki ini dengan teknologi IPA ini kita bisa memanfaatkannya gitu ya untuk kesejahteraannya kembali ke kita semuanya gitu ya Sobat Tektokers ya kembali ke masyarakat Indonesia sendiri gitu kan ya dengan cara apa gitu memanfaatkan teknologi ini gitu kan sehingga kita bisa rasakan bersama ya dan juga gitu ya bisa mengangkat gitu ya kesejahteraan kita semua. Jadi 2 SDG nih sebetulnya kalau kita sustainability ya. Jadi dari sumber daya air dan juga SDG dari decent work gitu kan dan ya peningkatan kesejahteraan secara ekonomi. Baik, terima kasih banyak gitu kan Sama-sama. Prof. Bagus gitu dan Prof. Edman atas sharingnya yang luar biasa gitu. Semoga semakin sukses, lancar gitu kan dan membawa keberkahan adanya teknologi ini. Salam Tekno, Teknologi Talk.